Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muna Ikramatus Sofia, mahasiswi dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibnu Khaldun Bogor, akan menyampaikan presentasi melalui PowerPoint sebagai bentuk dari pemenuhan tugas ujian akhir semester 2 pada mata kuliah Studi Naskah Ulumul Hadis yang diampu oleh Dr. Ahmad Alim, LCMA. Di antara poin pembahasan yang akan saya bahas kali ini adalah yang pertama, hadis dhaif disebabkan cacat integritas, kemudian hadis dhaif disebabkan cacat kognitif, kemudian hadis mu'allal, mungkar dan maudhu', kemudian sahabat, definisi dan tobaqotnya, kemudian hadis musnad, kemudian hadis musalsal dan contohnya, kemudian hadis musalsal bil awwaliyah, kemudian gharibul hadis, dan adab perawi hadis. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama, yakni hadis dhaif disebabkan cacat integritas. Yang paling menonjol dari integritas seorang perawi adalah dia adalah seorang muslim, seorang yang akil, berakal, seorang yang baligh dan tidak fasik, menjaga muru'ah, serta bersifat adalah. Lawan dari sifat adalah fasik, yakni yang berarti secara lughawi atau secara bahasa adalah khuruj minat ta'ah atau keluar dari ketaatan. Lalu secara istilah, fasik diartikan irtikab al-kabair wa israr fis shaghair, yakni tidak bertaubat dari dosa besar dan kontinu dalam melakukan dosa kecil. Hal lain yang merusak integritas seorang perawi adalah yang pertama, kadzib, yaitu dia adalah orang yang suka menyebarkan berita bohong. Yang kedua, at-tuhmah bil kadzib, yaitu orang tersebut memiliki indikasi berdusta. Ia tertuduh sebagai pendusta. Yang ketiga adalah bid'ah. Orang tersebut sering mengada-adakan dalam ranah akidah, yaitu mengada-adakan sesuatu yang baru dalam ranah akidah. Di sini contohnya adalah Musailamah al-Kadzab. Yang keempat, jahalah. Dia adalah orang yang bodoh dalam ajaran agama. Di antara jenis hadis dhaif dari cacat integritas yaitu yang pertama adalah hadis maudhu'. Hadis maudhu' adalah hadis dhaif yang disebabkan oleh cacatnya integritas perawi dikarenakan ia adalah seorang pendusta. Dia membuat-buat perkataan yang disandarkan kepada Nabi, padahal hal itu adalah sebuah kedustaan. Hadis dhaif juga biasanya tidak disebut sebagai hadis. Cuman dalam pembelajaran kali ini kita akan memasukkannya ke dalam salah satu dari hadis dhaif. Dan hadis ini dapat diketahui melalui pengakuan pelaku, adanya keanehan yang tampak dan menyelisihi dalil dan akal, dan pengakuan secara hukmi, diteliti dari asal-usul atau sejarah perawi tersebut dengan Nabi SAW atau dengan syekhnya, seperti itu. Hadis ini biasa bertentangan dengan Al-Quran, sunnah, ijma' ulama, akal sehat, dan panca indera. Kemudian, pelaku yang menyebarkan hadis maudhu' ganjarannya adalah neraka, karena ia mengada-adakan kedustaan atas nama Nabi Muhammad. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang sengaja mengada-adakan sesuatu dan menisbatkannya kepadaku, maka bawalah bangkunya ke neraka gitu. Maksudnya adalah jaminan bagi orang tersebut adalah neraka. Yang kedua, hadis matruk. Pengertiannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh berdusta.
Pembahasan yang kedua yakni mengenai hadis dhaif disebabkan cacat kognitif pada perawi. Cacat kognitif adalah cacat pada segi kedhabitannya, yaitu dari segi kekuatan hafalannya, baik dalam ingatan maupun dalam penulisannya. Di antara jenis hadisnya yaitu yang pertama, hadis mungkar. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang rendah hafalannya dan menyelisihi perawi yang thiqah atau yang kuat hafalannya. Di sini contohnya adalah hadis mengenai Nabi menerima hadiah daging keledai liar saat di Juhfah, diriwayatkan oleh Yahya bin Sulaiman yang merupakan orang yang lemah hafalannya. Hadis ini menyelisihi hadis lain yang menerangkan bahwa Nabi menolak daging keledai. Dan hadis yang menerangkan Nabi menolak daging keledai ini diriwayatkan oleh Malik, Abdullah bin Umar, dan Al-Laits, yang mereka adalah orang-orang yang thiqah. Dan hadis yang kedua ini disebut dengan hadis ma'ruf. Jadi lawan dari hadis mungkar adalah hadis ma'ruf. Yang kedua, contohnya yaitu hadis syadz. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang kuat hafalannya tapi menyelisihi hadis lain dengan perawi yang lebih kuat hafalannya. Jadi perawi dari hadis yang pertama itu kuat hafalannya, namun hadis tersebut menyelisihi hadis yang perawinya lebih kuat lagi hafalannya. Hal ini bisa terjadi pada sanad dan matan. Contoh syadz dari sisi sanad adalah pada hadis berkenaan dengan waris. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Hamad bin Zaid terdapat perawi yang tidak disebutkan, yaitu Ibnu Abbas. Ini menyelisihi hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah, Ibnu Juraij, dan lainnya yang menyebutkan Ibnu Abbas pada sanadnya. Jadi pada hadis yang pertama, syadz terletak pada sanadnya, yakni mereka tidak menyantumkan Ibnu Abbas sebagai perawinya. Sementara hadis yang kedua menyantumkan Ibnu Abbas dan orang-orangnya atau perawi-perawinya itu adalah orang-orang yang lebih thiqah hafalannya. Kemudian contoh hadis syadz dari sisi matan. Pada hadis anjuran untuk berbaring pada sisi kanan setelah sholat fajar, yakni pada hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Wahid. Ia mengatakan bahwa hadis ini berdasarkan qauliyah Rasul. Sementara pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-A'mash dan Sahibul A'mash yang merupakan orang-orang yang lebih kuat hafalannya dari Abdul Wahid, mereka menyatakan bahwa hadis ini berdasarkan fi'liyah Rasul. Jadi perbedaannya di sini hanyalah mengenai apakah hadis itu qauliyah Rasul ataukah fi'liyah Rasul. Namun yang lebih kuat di sini adalah hadis dari fi'liyah Rasul karena perawi-perawinya adalah orang yang lebih thiqah. Hadis yang lebih kuat ini disebut dengan hadis mahfudz. Jadi lawan dari hadis syadz adalah hadis mahfudz. Kemudian contoh yang ketiga adalah hadis mu'allal. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, hadis mu'allal adalah hadis yang nampaknya baik, tetapi setelah diselidiki ternyata ada cacatnya. Cacat tersebut bisa terjadi pada sanad dan matan, namun pada sanad lebih banyak terjadinya daripada pada matan. Ada sebagian ulama yang menggunakan istilah ma'lul, namun yang disepakati adalah istilah mu'allal. Cacatnya itu bersifat sangat tersembunyi. Tidak banyak orang yang diberi kemampuan oleh Allah dapat mendeteksi hadis ini. Merekalah yang memiliki kepakaran yang khusus dan secara komprehensif, termasuk ilmu sanad dan matan serta pengalaman meneliti hadis. Syarat peneliti hadis mu'allal diantaranya adalah mereka harus memiliki pemahaman yang tajam, hafalan yang luas, dari segi pendalaman literatur dan lainnya, lalu pemahaman yang komprehensif dan keahlian yang kuat dalam hal sanad dan matan. Dan yang demikian ini sangatlah sedikit dari manusia. Di antara mereka adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, dan Imam Daruqutni. Memasuki pembahasan yang ketiga, yakni masih di hadis mu'allal, lalu hadis mungkar dan maudhu'. Yang pertama hadis mu'allal, definisinya yaitu hadis yang mengandung illat atau kecacatan, namun berbeda pada hadis dhaif yang nampak jelas kecacatannya. Hadis mu'allal tersembunyi kecacatan. Pada prinsipnya, definisi ulama mengenai faktor kecacatan hadis mu'allal tidak berbeda dengan pemahaman mengenai hadis dhaif lainnya. Bentuk kecacatan yang ada pada hadis berillah
Sesungguhnya juga ditemukan pada hadis dhaif umumnya dengan istilah dan nama berbeda. Lantas, mengapa perlu syarat khusus variabel illah dalam verifikasi validitas hadis bila semua bentuk kecacatan tersebut ternyata ada pada hadis dhaif lainnya? Ulama lantas membedakannya dengan menyatakan bahwa hadis illah adalah kecacatan yang tersembunyi dan tidak mudah diketahui, kecuali setelah dilakukan penelitian dan pendalaman mengenai aspek kecatatannya. Lalu kemudian hadis mungkar. Definisinya yaitu hadis yang dalam sanadnya terdapat periwayat yang mengalami kekeliruan, kesalahan, dan pernah berbuat fasik. Hadis yang diriwayatkannya juga menyelisihi yang lebih thiqah. Lalu yang ketiga adalah hadis maudhu'. Definisinya yaitu hadis atau perkataan palsu yang dibuat-buat dan disandarkan kepada Nabi SAW. Ada beberapa cara untuk mengetahui hadis maudhu'. Yang pertama yaitu iqrarul wadih atau pengakuan yang jelas dari pelaku tersebut. Yang kedua, adanya keanehan atau ketidakmasuk akalan matan hadis tersebut. Yang ketiga, yakni motif dari keadaan perawi, sehingga menyebabkannya meriwayatkan hadis yang bertentangan. Yang keempat adalah bertentangan dengan nas Al-Quran, sunnah, atau ijma'. Pembahasannya telah mengenai hadis maudhu', mungkar, dan mu'allal telah dijelaskan juga pada slide sebelumnya. Lalu kita akan melanjutkan pada pembahasan yang keempat, yakni mengenai konsep sahabat dari segi definisi dan tabaqatnya. Definisi atau pengertiannya yaitu sahabat adalah setiap muslim yang melihat Nabi, duduk dengannya, mendengarkan ucapannya. Mereka beriman sampai mereka bertemu Allah. Dan tidak termasuk dari mereka adalah orang-orang munafik, karena mereka menampakkan keimanan pada zahirnya saja, namun tidak pada batinnya. Al-Waqidi berkata bahwa sahabat adalah setiap orang yang melihat Nabi Muhammad dan telah mencapai balik, walau hanya sekejap. Dan orang yang tidak melihat Nabi Muhammad bukanlah seorang sahabat, meskipun ia ada pada zaman yang sama. Contohnya di sini adalah Uwais Al-Qarni. Sementara jumhur ulama berpendapat dalam menanggapi pendapat Al-Waqidi ini bahwa mencapai balik bukanlah syarat untuk menjadi seorang sahabat. Sebagaimana sahabat Hasan dan Husain yang merupakan sahabat Rasulullah, mereka mendapati Rasul saat masih kecil, yakni belum mencapai balik, namun mereka tetap disebut sebagai sahabat. Lalu Sa'id bin Musayyab menerangkan bahwa sahabat adalah orang yang melihat Nabi Muhammad selama 1 tahun atau 2 tahun, dan ia berperang bersama Nabi 1 atau 2 kali peperangan. Al-Iraqi berkata bahwasanya sanad perkataan ini adalah lemah. Sementara Ibnu Jauzi dan para ulama berkata bahwa bertemu Nabi 1 atau 2 tahun bukanlah termasuk dari syarat menjadi sahabat Nabi. Tabaqat sahabat secara umum, yaitu yang pertama, orang yang masuk Islam di Mekah seperti Khalifah yang 4 dan As-Sabiqun al-Awwalun. Yang kedua, orang yang masuk Islam sebelum ahli Mekah bermusyawarah di Darun Nadwah. Yang ketiga, orang yang berhijrah ke Habasyah. Yang keempat, orang yang mengikuti Bai'at Aqabah yang pertama, yakni Ahlul Madinah. Yang kelima, orang yang mengikuti Bai'at Aqabah yang kedua. Yang keenam, kaum Muhajirin yang bersama Rasul di Quba sebelum masuk ke Madinah. Hal ini terjadi saat Rasulullah dan para sahabat berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Yang ketujuh, ahli Badar, yakni orang-orang yang mengikuti peperangan Badar. Kedelapan, orang yang berhijrah bersama Nabi di antara Badar dan Hudaybiyah.
Yang kesembilan, orang yang mengikuti Bai'at Ridwan di Hudaybiyah. Hal ini terjadi pada saat para nabi dan sahabat mengutus sahabat, kalau tidak salah, Abdurrahman bin Auf. Lalu Abdurrahman bin Auf tertahan di Mekah. Lalu mereka akhirnya mengadakan Bai'at Ridwan untuk tetap membela Abdurrahman bin Auf apabila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Yang ke-10, orang yang berhijrah di antara Hudaybiyah dan Mekah, yakni seperti Khalid bin Walid. Yang ke-11, orang yang masuk Islam saat Fathu Makkah. Dan yang ke-12 adalah anak kecil yang melihat Nabi saat Fathu Makkah dan mereka masuk Islam. Jumhur ulama juga menerangkan tobaqat sahabat secara khusus. Jumhur ulama Ahli Sunnah wal Jamaah menerangkan bahwa yang paling afdol adalah dari para sahabat adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Kemudian terjadi khilaf untuk tobaqat setelahnya, yakni jumhur ulama menerangkan bahwa dia adalah Utsman, lalu Ali. Hal ini tidak disetujui oleh ulama Kufah. Mereka mendahulukan Ali lalu Utsman. Lalu kemudian tingkatan selanjutnya adalah sisa dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian Ahlu Badar, lalu ahli Uhud, kemudian ahli Bai'at Ridwan, dan seterusnya. Lalu bagaimana cara mengetahui satu sahabat? Nah, cara mengetahuinya yaitu melalui yang pertama, al-khabar al-mutawatir, atau informasi dari orang lain yang menyatakan bahwa fulan adalah seorang sahabat. Yang kedua adalah al-khabar al-masyhur, yakni informasi yang terkenal di kalangan masyarakat. Yang ketiga, al-khabar al-ahad, yaitu informasi dari seseorang bahwa fulan adalah sahabat dengan bersaksi. Yang keempat, yakni melalui pengakuan dirinya sendiri. Itu dalam bahasa Arab disebutkan an yukhbira an nafsihi annahu sahabi. Yang kelima, an yukhbira ahadut tabi'in annahu sahabi. Yakni mendapatkan rekomendasi dari tabi'in bahwa dia adalah sahabat Rasul. Selanjutnya yaitu mengenai hukum sahabat. Semua sahabat adalah orang yang adil. Itu hukumnya. Jadi semua sahabat adalah orang yang adil. Kita harus mempercayai semua sahabat adalah orang yang adil. Sama saja apakah dia dari tingkatan pertama ataupun terakhir. Ini adalah pendapat jumhur ulama yang sesuai pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara Syiah mengatakan atau Syiah mengkafirkan sebagian sahabat, dan ini adalah masalah yang besar. Lalu memasuki pembahasan yang kelima mengenai hadis musnad. Definisinya yaitu hadis marfu' yang memang diangkat dan disandarkan kepada Nabi SAW, dan yang memarfu'kan hadis tersebut adalah sahabat atau marfu' sahabi. Jadi hadis ini langsung gitu. Memang hadis ini dikatakan oleh Nabi SAW atau diperbuat oleh Nabi SAW dan lainnya. Kemudian sanadnya bersambung secara zahir, tidak ada cacat. Kalau yang dimarfu'kan oleh tabi'in atau yang lainnya, maka namanya akan berbeda lagi. Maksudnya kalau yang disandarkan oleh tabi'in, namanya akan berbeda lagi, yaitu bukan hadis marfu'. Maka karena itu nantinya ada kitab hadis musnad yang berisi hadis-hadis yang dimarfu'kan oleh para sahabat. Disusun sesuai riwayat sahabat. Contoh urutannya, ya ini contohnya itu riwayat sahabat Abu Bakar, riwayat sahabat Umar, dan seterusnya. Istilah-istilah untuk atau yang ada di dalam kitab hadis. Nah, yang pertama adalah kitab jami', yakni berisi seluruh hadis yang mencakup setiap bab atau bahasan. Sedangkan kitab musnad khususnya hanya mengumpulkan hadis riwayat para sahabat yang bersandar langsung kepada Nabi SAW. Lalu kemudian adalah kitab sunan.
disusun sesuai bab-bab fikih, menjadi sumber istinbat ahkam para fuqaha. Jadi seperti Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, nah itu disusun sesuai bab-bab fikih. Kemudian kitab Mu'jam disusun sesuai huruf hijaiyah. Nah, sebagaimana yang kita pelajari ya, mungkin ada Mukhtarul Ahadits. Nah, itu adalah kitab yang disusun sesuai dengan huruf abjad. Hadisnya itu akan disebutkan sesuai huruf abjad dari hamzah, ba, ta, sa, jim seperti itu. Lalu, kitab Al-Ilal berisi hadis-hadis yang mengandung ilah. Kemudian musnid, yaitu orang yang meriwayatkan hadis dengan sanad. Dia hadir di majelis ilmu, gurunya banyak, diijazahkan oleh gurunya, melakukan rihlah untuk menemui guru dan mengumpulkan hadis. Itu yang disebut dengan musnid. Bila tidak memiliki sanad, disebut sebagai al-bahith. Istilah-istilah dalam ilmu hadis harus dipahami agar tidak sembarangan membeli gelar. Setiap ilmu memiliki gelarnya masing-masing. Kemudian pembahasan yang keenam adalah mengenai hadis musalsal dan contohnya. Hadis musalsal masih berkaitan dengan sanad yang bentuknya sifat. Hal ini sangat penting untuk dipelajari. Musalsal adalah cara periwayatan hadis secara turun-temurun dari masa Nabi sampai sekarang, secara berurutan dengan mata rantai dengan keadaan tertentu, baik secara perbuatan maupun perkataan. Pembagian hadis musalsal. Yang pertama adalah musalsal qauli. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal mengenai seorang guru yang berkata, "Ana uhibbuk," atau "aku mencintaimu," kepada muridnya. Ini Rasulullah yang berkata kepada Mu'adz bin Jabal ya. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk berdoa, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Hadis ini merupakan hadis musalsal dan sanadnya masih bersambung sampai sekarang yang dilakukan antara guru dan muridnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah harus dari seorang guru dan muridnya. Kemudian perkataannya harus sama, yaitu "aku mencintaimu." Kemudian dia memerintahkan untuk berdoa, "Allahumma ini," dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan hadis musalsal. Ada ciri-ciri tertentu dan harus sama gitu dengan yang Rasulullah dulu praktekkan. Kemudian yang kedua adalah musalsal fi'li. Contohnya adalah dengan bil musyabakah atau dengan menjalin tangan yang terjadi antara Rasulullah dan Abu Hurairah. Rasul menjalin tangan Abu Hurairah seraya bersabda tentang penciptaan bumi dan seterusnya. Lalu Abu Hurairah menyampaikan kepada sahabat lainnya dengan tata cara seperti yang dilakukan Rasulullah, yaitu dengan menjalin tangan. Lalu Abu Hurairah menyampaikan hadis tentang penciptaan bumi dan seterusnya. Ya, ini dengan perkataan ya. Ini perkataannya adalah penciptaan bumi. Nah, seperti itu. Yang ketiga, musalsal qauli wa fi'li. Contohnya yaitu seperti perkataan dengan fulan telah mengabarkan kepadaku sambil memegangi jenggotnya. Dia berkata, "Aku berfirman kepada takdir," dan seterusnya. Yakni qaulinya adalah berkata mengenai beriman kepada takdir, dan fi'linya adalah dengan memegangi jenggot. Musalsal juga bisa dikaitkan dengan asal perawi, mayoritas mazhab perawi, momen tertentu, dan lainnya yang sampai hari ini masih diriwayatkan. Contoh dikaitkan dengan momen tertentu yaitu ada juga hadis musalsal yang hanya disampaikan ketika sholat Id atau setelah sholat Id. Ya, saya sedikit lupa. Dan lain sebagainya. Hadis musalsal ini menjadi bukti orisinalitas keilmuan Islam. Hadis ini menjadi bukti bahwa pengambilan ilmu dalam Islam itu melalui hal yang tidak diragukan lagi.
sampai adanya hadis musalsal ini yang cara penyampaiannya, ucapannya harus sama, caranya harus sama, perbuatannya harus sama. Ini menunjukkan keaslian keilmuan Islam. Hadis ini harus sesuai waktu, tempat, dan tata caranya apabila ingin meriwayatkannya dengan periwayatan pada zaman Nabi. Ini menjadi bukti bahwa menuntut ilmu tidak boleh dengan cara otodidak, harus memiliki guru ya, tapi harus memiliki landasan. Nah, itu jadi harus memiliki landasan, harus diajarkan oleh guru, apalagi mengenai ilmu usul. Di antara kitab-kitab hadis musalsal adalah dalam kitab Musalsalat yang disusun oleh Ibnu Hibban, Imam Al-Warraq, Imam Asy-Syadzadz, Abi Mansur Al-Baghdadi, dan masih banyak yang lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu masih mengenai hadis musalsal, yakni hadis musalsal bil awaliyah. Merupakan hadis yang sangat populer dan hadis ini adalah hadis permulaan. Yakni, hadis musalsal ini disampaikan hanya di awal gitu. Pada setiap perawinya mengatakan, ini adalah hadis pertama yang aku dengar dari guruku. Nah, ini adalah hadis pertama yang disampaikan dari guru. Oleh karenanya disebut dengan awaliyah. Hadis ini juga dikenal dengan nama musalsal bir rahmah. Kenapa? Karena berisi tentang kasih sayang. Nah, contohnya yaitu hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Yang berarti orang-orang yang suka mengasihi samanya akan dikasihi oleh Zat yang Maha Pengasih. Kasihilah penghuni bumi, maka kalian akan dikasihi oleh penghuni langit. Nah, hadis yang pertama disampaikan kepada penuntut ilmu adalah hadis tentang kasih sayang. Ini bertujuan agar tertanam pada jiwa ahlul ilmi, yaitu sifat penyayang. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai gharibul hadis. Adalah hadis yang jika makna samar bagi pembaca, yang terjadi jika maknanya itu samar bagi pembaca dari sisi teksnya yang membutuhkan penjelasan dan penjelasan dari kata yang muskil. Inilah yang disebut sebagai gharibul hadis, yakni mengenai kata yang memang harus dijelaskan gitu ya. Untuk lebih jelasnya bisa dibuka pada kitab karya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Menurut Ibnu Hajar, kitab ini kurang teratur penyusunannya atau kurang sistematis. Lalu kitab ini disistematisasi kembali oleh Ibnu Qudamah dan lebih komprehensif lagi kitabnya. Lalu Abu Ubaid Al-Gharawi. Lalu lebih komprehensif lagi kitabnya, yaitu milik Abu Ubaid Al-Gharawi. Hafidz Abu Musa Al-Madini memberikan perhatian khusus pada ilmu ini. Nah, memang ada gharibul hadis ini sampai ada kitabnya sendiri begitu. Ada pembahasannya sendiri. Pembahasan selanjutnya itu mengenai adab perawi hadis. Ini adalah pembahasan yang terakhir yang merupakan hal yang penting di dalam perkara mustalah hadis, yaitu mengetahui adab-adab sebagai guru dan murid. Nah, ini yang pertama. Nah, di antara adab-adab sebagai guru dan murid adalah keduanya, yaitu antara guru dan murid harus berkongsi atau mempunyai kesamaan dalam membenarkan niat dan membersihkan jiwa dari keinginan terhadap perkara-perkara dunia serta membaguskan akhlak. Ini menunjukkan bahwasannya nasihat itu tidak ditentukan apakah dia seorang guru ataukah seorang murid, apakah dia masih muda ataupun masih tua. Yang kedua adalah ikhlas, membuat ilmu kekal. Ikhlas dapat membuat ilmu menjadi bermanfaat dan panjang dan lebih panjang. Seperti yang dikatakan dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik. Yang ketiga, Abdullah bin Mubarak berkata, siapa yang membawa Al-Quran kemudian hatinya condong untuk kepentingan dunia, maka dia telah menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai permainan. Na'udzubillah. Yang keempat, Imam Bakar bin Abdillah Al-Madani berkata, termasuk dari ciri seorang ilmuwan itu tidak ikhlas adalah kalau banyak orang datang belajar kepada dia senang. Kemudian kalau tidak ada saingannya, kalau ada saingannya atau ada guru lain, lalu muridnya berpindah, maka dia tidak senang. Itu adalah ciri-ciri orang tidak ikhlas. Lalu yang kelima adalah dalam kitab Al-Jami'ul Akhlaq Ar-Rawi wa Adabus Sami', karya Imam Khatib Al-Baghdadi sebagai referensi detail untuk pembahasan
adab bagi perawi hadis. Itu referensi. Yang keenam, hendaklah perawi hadis ini merupakan orang yang paling bagus adabnya dan paling tawadhu hatinya dan memiliki akhlak yang menjaga syiar agama. Dan ini termasuk juga menjaga muruah yang merupakan ciri-ciri orang yang adil ya, untuk bisa meriwayatkan hadis yang sahih. Lalu yang ketujuh, termasuk adab membaca hadis ada tidak membacanya dalam keadaan berdiri, tergesa-gesa dan di pinggir jalan, kecuali di dalam keadaan mendesak. Para ulama dulu menjaga di mana para ulama dahulu menjaga di mana dan kemana hadis itu akan disampaikan. Yang kedelapan, menahan diri dari menyampaikan hadis jika khawatir ada perubahan hafalan atau lupa dikarenakan sakit atau pikun. Lalu yang perlu diperhatikan lagi adalah adab khusus seorang murid. Yang pertama, menghormati guru sekalipun gurunya itu merupakan juniornya atau lebih muda darinya. Seperti kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, harus menjaga sifat tawadhu. Lalu memperhatikan tulisan hadisnya, pastikan agar tidak ada kesalahan. Nah, kemudian di sini kami lampirkan dalam kitab Nuzhatun Nazar disebutkan juga penjelasan mengenai adab-adab. Di antaranya yaitu membawakan hadis, yakni menerti lagi hadis tulisannya kepada syekh yang dia mendengar darinya atau mengoreksinya kembali gitu ya, atau kepada teman yang terpercaya. Lalu cara mendengarkan hadis dan telah dijelaskan usia minimalnya dan keadaan yang padanya dibolehkan untuk mendengar. Yakni yang terakhir juga disebutkan mengenal sebab kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis beliau atau hadis tersebut. Nah, syukron ala husni ihtimamikum. Di sini saya menyadari banyaknya kekurangan yang bersumber dari diri saya pribadi, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya berterima kasih atas perhatiannya dan mengharap sekali kepada pemirsa ataupun kepada dosen pengampu yakni Dr. Ahmad Alim untuk bisa memberikan kritik dan sarannya. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.